Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke mamen, hari ini kembali lagi kita akan ngopi online lagi mamen. Mantap bro. Hari ini saya akan membahas sebuah produk. Produknya ini bukan produk terbaru, tetapi baru akan saya bahas mamen. Karena kemarin pada waktu saya mau bahas itu produknya udah habis sold out karena laku berat. Dan ini untuk produknya ini udah restock lagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah reel dari Kenzie. Reelnya sih termasuk keluaran yang paling baru. Di sini untuk seriesnya adalah Fox Gun, dan mungkin teman-teman semua pasti udah tahu lah untuk Kenzie Fox Gun ini. Dan memang belum saya review, dan hari ini akan saya lakukan pembuatan untuk reviewnya. Dan seperti biasa sebelum kita unboxing untuk si Kenzie Fox Gun ini, akan kita baca dulu untuk spesifikasi dan fitur-fitur dari reelnya ini. Di sini untuk speknya gear ratio di 6.3/1, crank per retrieve di 84 cm, kemudian max drag di 18 kg. Kemudian untuk line capacity nanti akan kita cek beberapa fitur menggunakan carbon knob, Sealed BB, 8+1 bearing, stainless steel ball bearing, Japan quality. Kemudian di sini dia menggunakan frame side plate karbon. Dan langsung aja akan kita unboxing dalam pembelian untuk reel Kenzie Fox Gun ini. Di sini kita dapat aja. Nah, pastinya kalau beli Kenzie ini banyak banget yang kita dapat ya. Ada pouch untuk penyimpanan reelnya. Kemudian di sini ada reelnya, mamen. Wih, aktif ini. Tuh, ada reelnya. Kemudian kita dapat juga liquid oil dan juga grease untuk maintenance, dan juga kita dapat skematik untuk produknya. Dan di sini pada bagian skematiknya ini untuk keterangan di bagian ukuran ball bearing di sini sudah tercantum, mamen. Nah, ini sangat bagus sekali ya, karena kalau seandainya suatu hari ball bearing ini rusak, kita nggak usah susah-susah buat cari ukuran. Mungkin ada teman-teman yang nggak punya skematik, tinggal lihat di sini aja. Jadi untuk skematiknya ini jangan sampai hilang. Ini mungkin kecil tapi bisa sangat bermanfaat sekali di kemudian hari. Dan sudah kosong dalam box. Nah, dalam pembelian untuk Kenzie Fox Gun ini hadir dalam dua varian. Untuk handle kanan dan untuk handle kiri semua available. Dan yang di tangan saya ini yang handle kanan. Dan sekarang kita akan mulai untuk cek fisik dulu si Kenzie Fox Gun ini. Pada bagian desainnya untuk reel ini, dia menggunakan desain pada bagian bodinya ini menggunakan motif karbon di sepanjang bodinya. Ini full motif karbon semua. Ada series reelnya di bagian sini, Fox Gun FG40 Kenzie. Di bagian depan ada max drag 18 kg. Di bagian bawah ada markingan untuk line capacity. Di sini ada gear ratio dan juga jumlah ball bearingnya. Dan untuk material pada external partsnya, pada bagian body kiri dan kanan, side plate dan main frame-nya ini menggunakan bahan full karbon. Nah, ini full karbon semua, mamen. Dengan menggunakan bahan full karbon tentunya akan membuat reel ini menjadi lebih ringan. Kemudian juga dari sisi ketahanan terhadap korosinya itu jauh akan lebih baik, mamen. Karena untuk bahan karbon ini dia tidak bereaksi terhadap air laut ya. Paling kita untuk perawatannya menghindari garam aja lah. Dan kemudian di bagian start drag untuk reel ini dia menggunakan start drag berbahan karbon juga. Start dragnya udah dilengkapi dengan clicker. Kemudian pada bagian handle untuk reel ini dia pakai bahan aluminium. Nah, ini menggunakan sistem CNC. Untuk knopnya dia pakai tipe round knob. Knopnya ini ada di sekitar 42 mili sih, kalau nggak salah ukurannya. Gede banget ya. Tuh, 43 mili, mamen. Sangat gede sekali ya. Nah, dan pada bagian knopnya ini dia terbuat dari beberapa bahannya. Ada bahan karbon di sini. Untuk tutup covernya ini dia pakai bahan aluminium, dan asnya dia pakai bahan aluminium. Kemudian untuk knob di sini akan saya coba buka. Oke, untuk knobnya bukanya gampang ini. Nah, ini gampang sekali untuk bukanya. Kadang ada dari pabrik itu knob dikunci. Nah, untuk knob dia udah interchangeable ya, atau removable untuk knobnya ini. Bisa dibongkar pasang. Oke, di bagian dalam ini disupport pakai bushing sebelah sini. Kalau yang sebelah sini ini ya pakai bushing dua-duanya, mamen. Dan untuk bushingnya ini akan saya cek. Siapa tahu teman-teman mau ganti jadi ball bearing ya. Size-nya ada di 5 x 8 x 2,5 untuk size-nya.
Nah, kemudian pada bagian tension untuk rel ini dia tidak dilengkapi dengan clicker. Untuk tensionnya di sini, nah ini ada karet sealnya. Ini karet seal di bagian bawah sini. Nah, untuk fungsi karet sealnya ini untuk bikin tensionnya ini dia lebih rapat, mamen. Jadi pada saat kita udah atur tensionnya dia akan padat, ketekan sama si karetnya itu. Jadi tensionnya ini nggak gampang berubah ya. Nanti kalau udah kita ketemu dengan settingannya. Kemudian di bagian spool rel ini dia menggunakan tipe deep, sangat dalam sekali dan lebar sekali. Jadi dengan spool dengan tipe seperti ini dia akan menampung mainline dengan sangat banyak banget kapasitasnya. Untuk size-nya kurang lebih ya, lebarnya di 25,85 mm dengan kedalaman kurang lebih di sekitar 15,41 mm. Untuk spoolnya dia menggunakan bahan aluminium, asnya pakai stainless steel. Ada satu support ball bearing di sini. Kemudian di bagian dalam tuh ada bushing yang putih. Kemudian di bagian sebelah sini ini ada braking sistemnya. Lalu juga ada gear di sini karena untuk rel ini dia menggunakan sistem auto line winding, dan di sini untuk berat spoolnya kalau saya timbang beratnya itu ada di sekitar 36 gram. Nah, kemudian di bagian line roller dia menggunakan line roller berbahan, nah kemudian pada bagian line rollernya dia pakai bahan brass. Untuk line rollernya ini pada bagian depan dia berbentuk oval, dan kalau kita lihat dari bagian belakang ini bentuknya kayak triangle segitiga. Nah, kemudian di bagian line guide sini dia menggunakan bahan brass. Kalau kita lihat bentuknya dari depan, lubangnya ini membentuk oval, dan kalau kita lihat dari belakang itu membentuk kayak segitiga, kayak corong gitu. Jadi ini membentuk triangle V-shape untuk nama dari si modelan untuk line guide-nya ini. Dan di sini untuk fungsinya itu banyak ya. Nah, untuk fungsi utamanya dari line guide dengan tipe seperti ini adalah dia akan mengurangi friction pada saat mainline itu keluar dari dalam spoolnya. Nah, tetapi menurut pendapat pribadi saya nih, untuk rel ini di bagian line guide-nya ini dia salah penempatan. Ini salah menggunakan modeling line guide. Karena untuk sistem line guide yang ada pada rel ini dia menggunakan sistem auto line winding, di mana untuk line guide-nya ini setiap spool berputar, line guide-nya pun akan ikut bergerak. Jadi posisi pada saat kita putar handle kayak gini, dia bergerak, ataupun pada saat kita free spool, nah kayak gini, dia akan ikut bergerak, mamen. Nah, makanya saya bilang untuk rel ini di bagian pemilihan untuk line guide-nya ini harusnya dia menggunakan oval line guide aja, bentukan oval yang besar ke bawah gitu, mamen, tanpa harus menggunakan tipe V-shape. Karena untuk V-shape-nya sih menurut saya di sini agak kurang maksimal untuk fungsinya. Karena nantinya pada saat entahkah kita lagi melempar umpan, ataupun kita lagi menggulung mainline, ataupun pada saat line kita keluar, waktu kita lagi nge-fight, drag sistemnya keluar, untuk line itu dia akan selalu berada tegak lurus mengikuti posisi line guide-nya ini, mamen. Jadi line-nya itu posisi susunannya dia akan ngikut terus di sini. Nah, makanya itu saya bilang kalau untuk triangle V-shape seperti ini akan lebih cocok untuk rel yang tidak menggunakan sistem auto line guide seperti ini. Tapi nggak masalah sih, untuk rel ini nggak masalah menurut saya, cuman salah penempatan aja. Untuk fungsinya tuh secara tidak langsung akan sama aja, dan kemudian juga dengan sistem auto line winding seperti ini dia akan membuat tatanan PE kita itu akan menjadi rapi, mamen. Nah, dan untuk pergesekan yang saya bilang tadi, untuk pergesekan dari mainline keluar menuju ke bagian line guide itu akan diminimalisir oleh sistem ini, auto line winding. Jadi untuk line guide ini dia akan selalu berada tepat, berada di depan susunan line kita. Jadi untuk pergesekan pasti udah akan kurang ya, tidak perlu menggunakan tipe free angel V-shape seperti ini lagi. Kemudian untuk minusnya, menurut saya untuk minusnya dengan sistem seperti ini adalah satu aja sih. Jangan sampai aja pada waktu kalian lagi nge-respool, waktu lagi gulung itu, mainline-nya ini keluar dari sini, ikut masuk ke dalam spool maksudnya. Jadi mainline-nya itu tertarik ke dalam spool, karena bakalan ribet sekali untuk mencocokkan lagi posisi antara line kita ke line guide-nya ini. Nah, karena saya sering sekali kejadian waktu saya gulung, kelebihan gulung, mainline-nya ikut, ujung mainline-nya itu ya, ikut masuk ke dalam spool. Jadi saya harus ngatur posisi line guide ini di posisi yang bener-bener pas ke mainline kita gitu. Jadi kalau nggak pas dia bakalan agak miring keluarnya gitu, mamen. Dan untuk cara lainnya adalah harus kita keluarin dulu, respool ulang biar dia lebih rapi lagi untuk jatuhnya. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya.
Sekarang kita akan lanjut lagi untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar yang ada pada reel Kenzie Fox Gun ini. Pertama-tama di bagian rasio ya. Untuk rasionya di sini mana nih rasionya? Ini dia. Rasionya dia menggunakan skala 6.3/1. Akan langsung kita tes ya. Di sini saya akan tandain dulu untuk spoolnya ini. Oke, ini kita kasih tanda titik putih biar kelihatan ya. Nah, ini dia. Kita akan mulai dari sudut sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah bener banget untuk rasionya di sekitar 6.3/1. Kemudian untuk retrieve-nya di sini terasa ringan, Mamen. Lalu untuk crank feel-nya di sini terasa cukup lembut, feel guard-nya itu ada. Kemudian untuk spooling, nah free spoolnya ini nggak bisa terlalu lancar karena dia menggunakan auto line winding. Jadi paling bisa kita tes tipis-tipis kayak gini aja. Yang pasti sih sini untuk spoolnya sih lancar ya. Nah kalau di bagian tutup spoolnya ini ada knob. Knobnya ini kalau untuk sebuah reel overhead biasanya fungsinya adalah sebagai safety docking. Jadi pada saat ini diaktifkan, maka dia akan memberikan dua fungsi. Yang pertama adalah untuk mengeluarkan suara clicker, nah, sebagai external clicker. Dan kemudian yang kedua adalah dia akan mengunci spool. Jadi spoolnya itu benar-benar nggak bisa ngulur. Dia dikunci oleh safety dockingnya. Jadi ada gear lagi yang ditahan. Jadi benar-benar nggak bisa ngulur. Dan fungsinya adalah seandainya waktu kita lagi mancing di laut dalam nyangkut, itu kan tension dia punya PE itu udah panjang ya. Mungkin kita udah ngulur di 200-an meter, untuk mutusin susah. Jadi kita pakai sistem ini, Mamen. Kita aktifkan untuk knobnya ini, dan untuk spool dia akan ngunci langsung. Jadi untuk pemutusan atau pelepasan umpan itu akan jadi lebih gampang. Tetapi untuk reel ini, untuk fungsinya itu hanya sebagai external clicker aja. Untuk fungsi safety dockingnya itu nggak ada. Karena untuk reel ini pada waktu kita aktifkan di bagian spool dia tetap bisa mengulur. Nah, jadi untuk fungsinya itu adalah murni sebagai external clicker aja. Jadi clickernya itu jadi lebih kencang. Suaranya ada dari sebelah sini dan juga ada dari bagian dalamnya untuk internal clickernya. Dan untuk buka pasang tutup spool pada reel ini di bagian sini, di bagian bawah ini ada indikator open, tinggal kita dorong aja ke depan. Lalu untuk tutup spool udah akan terbuka. Untuk pasangnya lagi gampang aja, tinggal kalian pasang, tek, kunci lagi. Nah, tutup spool sudah terpasang kembali. Kemudian untuk reel ini, walaupun dia berada penuntukannya untuk bermain di kelas vertical fishing, dia sudah dilengkapi juga dengan sistem braking. Untuk sistem brakingnya ini dia menggunakan sistem centrifugal, di mana terdapat 6 buah pin di bagian brakingnya ini. Dan untuk cara kerjanya adalah pada saat kita aktifkan, ini bisa kita aktifkan semua, Mamen. Waktu kita aktifkan, dia punya pin ini, dia fleksibel. Dia bergerak bebas. Nah jadi untuk cara kerjanya sendiri adalah pada waktu kita lagi melempar umpan, perputaran dari spool ini akan membuat momentum untuk menolak bagian pinnya ini keluar. Dan pinnya ini nanti dia akan gesek ke sini, Mamen. Nah, jadi dia akan timbul gesekan yang akan meredam perputaran dari spoolnya. Jadi tergantung ya, kalian mau pakai di berapa pin yang aktif. Semakin banyak pin yang aktif berarti untuk tendangannya itu dia semakin banyak, untuk pin yang keluar dia semakin banyak, dan untuk pergesekan akan makin besar dan akan memperlambat di bagian spoolnya. Cara kerjanya sih kurang lebih sama seperti sistem rem pada pada ban motor dengan sistem tromol. Jadi dia akan neken keluar untuk membuat pergesekan dan menghentikan perputarannya. Tetapi sih balik lagi untuk reel ini, kalau saya lihat dari bentukannya, untuk reel ini kayaknya lebih diperuntukkan untuk bermain di kelas vertical fishing. Cuman untuk lempar masih tetap kita akan bisa lakukan lemparan, mungkin bukan khusus untuk casting ya. Karena kalau melihat dari tipe handle-nya pun di sini dia menggunakan single handle. Jadi kalau untuk casting, misalnya kita peruntukan untuk casting, bener-bener untuk casting, ini kurang pas, karena nantinya pada waktu kita melakukan lemparan umpan, momentumnya ini akan besar sekali, karena dia nggak stabil ya. Kalau dia pakai double handle dia akan stabil karena beban ada di 2 titik. Tapi kalau dengan sistem kayak gini dia nggak stabil, jadi ada banget kemungkinan ada momentum yang membuat knobnya ini ikut muter gitu.
dan membuat tambarnya ini terilis keluar hingga nanti bisa mengakibatkan banyak sih benang putus dan lain-lain lah, banyak banget yang bisa diakibatkan men. Dan mungkin buat teman-teman yang memang mau pakai reel ini untuk pakai casting, satu hal yang wajib kalian lakukan adalah gantiin di bagian handle-nya ini biar kalian bisa lebih leluasa untuk melempar di berbagai sudut. Seperti tadi saya bilang, karena menggunakan handle jigging kayak ini akan ada momentum yang gampang membuat dia punya handle-nya ini berputar men. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Tetapi kalau seandainya untuk lempar-lempar jig aja sih menurut saya masih aman-aman aja untuk reel ini. Karena untuk melempar jig pun kita tidak akan mencari sebuah long cast ya. Mungkin kita akan lempar aja di sekitar 10-20 meter itu masih oke-oke aja sih. Dengan menggunakan lemparan, menggunakan momentum gitu men. Tapi kalau udah untuk bermain casting, nah itu udah wajib sih kalian ganti di bagian handle-nya ini. Dan kemudian untuk sistem kerja dari braking sistemnya ini tidak akan saya lakukan karena untuk tipe SVS itu jarang sekali gagal dan pastinya akan bekerja dengan maksimal sekali sih. Kemudian di bagian line capacity untuk reel ini di sini jika kita menggunakan PE4 masuk 265 meter dan PE5 masuk 230 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan 200 meter PE berdiameter 0,28 mili atau setara dengan PE3 ke dalam reel Kenzie Fox Gun. Dan di sini untuk hasil spooling rata, tidak ada penumpukan, untuk hasil lilitan mainan terlihat rapi men. Kemudian untuk reel ini tentunya juga sudah disematkan dengan fitur drag clicker, di mana pada saat dragnya bekerja ada clicker yang berbunyi. Dan untuk drag clickernya ada dua sistem, ada internal drag clicker di mana untuk suaranya itu tidak terlalu nyaring seperti pada umumnya sebuah reel BC, dan juga ada external drag clicker di bagian sini yang bisa kita aktifkan, yang dimana untuk eksternalnya ini terdengar jauh lebih nyaring. Cuman untuk external drag clickernya ini akan selalu berbunyi pada saat spool berputar. Jadi pada waktu kita mutar handle ini akan berbunyi, dan pada waktu drag bekerja dia juga akan berbunyi. Dan kita akan dengar dulu untuk kedua suara drag clicker dari reel Kenzie Fox Gun ini. Drag clicker internal Kenzie Fox Gun ada di 80,4 desibel. Dan untuk eksternal drag clicker Kenzie Fox Gun mencapai 102,6 desibel. Untuk berat reel Kenzie Fox Gun ada di 293 gram. Dan sekarang langsung aja kita akan lakukan pembongkaran untuk reel ini. Kita akan lihat untuk internal parts penyusun dari reelnya. Nah, untuk reel ini dia pada bagian handle-nya dia menggunakan sistem dual adjustment seperti biasa. Ada dua lubang penempatan untuk bagian handle-nya. Jadi kalau kalian pengen torsi yang besar, kalian bisa lepaskan untuk lubangnya ini di depan, maka untuk orbit dari knobnya ini dia akan menjadi lebih lebar. Dan jika dia lebih lebar, maka untuk torsi atau power putaran kita akan lebih besar men. Dan kalian pengen main cari kecepatan, kalian pindahkan untuk adjustmentnya ini di bagian yang sebelah dalam. Dengan pemasangan di sini berarti orbitnya akan lebih kecil dan untuk putaran kita akan jadi lebih cepat. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan dan teknik mancing kalian masing-masing. Nah, untuk sistem pemasangan star dragnya dia pakai sistem knockdown seperti ini. Lalu untuk washer di sini ada satu, ini flat washer. Kemudian di sini untuk spring washernya dia pakai tipe seperti ini. Ini lebih bagus ya untuk spring washernya. Dia nanti akan lebih lembut, lebih stabil untuk menekan di bagian washer-washernya hingga ke bagian drag sistemnya men. Lalu di bagian bawah ini ada dua flat washer lagi. Ini untuk ball bearing di bagian luar untuk head as main shaft-nya. Untuk ball bearing sih kayaknya di sini dia belum menggunakan stainless steel ball bearing ya, ataupun kalau dia sudah menggunakan stainless steel ball bearing ini harusnya stainless steel ball bearing grade rendah. Tapi kayak saya sih kalau saya lihat ini belum stainless steel. Untuk ukuran tidak akan saya ukur lagi karena pada bagian ini, pada bagian skematik itu udah dilengkapi dengan apa namanya?
ukuran untuk ball bearingnya. Kemudian di bagian one way system, one way-nya bagus. Ini dia menggunakan one way, ada 10 roller bearing mamen, dan kemudian juga one way-nya ini dia udah diberikan kuncian, ada frame-nya di sini. Untuk one way-nya dia tidak akan bergerak lagi atau nyepeser. Dan untuk fungsinya adalah ini akan membuat gigitan pada one way clutch akan menjadi lebih padat, lebih responsif. Kemudian juga di bagian jeda untuk space spoolnya itu juga nanti akan diminimalisir mamen. Nah, udah bagus sekali untuk one way-nya ini. One way-nya pun udah keren banget ya. Kemudian di sini ada one way clutch. Lalu ada washer. Ini washernya menggunakan bahan stainless steel harusnya. Oke, ini untuk washernya. Kemudian ada drag washer. Drag washernya dia pakai bahan karbon. Oke, ini karbonnya karbon tipis. Udah bagus karbonnya. Kemudian ini untuk clicker. Clickernya dia pakai sistem seperti ini ya. Dia bukan advance. Lalu ini ada washer lagi. Karbon lagi washernya. Kemudian ini untuk housing clickernya. Bagian bawah ada karbon lagi nih. Kemudian ini untuk drive gear. Drive gearnya dia pakai bahan brass, gigi-giginya kasar. Kemudian di bagian bawah sini ada karbon lagi mamen. Ada drag karbon lagi satu nih. Nah ini untuk bagian docking sistemnya, pakai stainless steel juga. Nah, jadi untuk drag washer pada rail ini ada 4 lapis, semuanya menggunakan full karbon. Karbonnya udah bagus semuanya ini. Mantap ya. Kemudian di bagian main shaft menggunakan bahan stainless steel. Lalu untuk main shaftnya ini dia udah disupport dengan satu ball bearing. Nah, ini ball bearingnya stainless steel mamen. Tuh, kelihatan banget ini stainless steel. Tuh, berbeda kan? Nah, beda sekali kan untuk warnanya. Nah, kalau ini dia udah stainless steel kalau yang bawah ini. Lalu untuk pinion gear di sini juga dia menggunakan bahan brass. Kemudian untuk clutch cam di sini dia menggunakan bahan ABS dan clutch camnya ini udah diberikan frame metal. Jadi dengan adanya frame metal seperti ini dia akan bikin perputaran dari one way-nya ini tidak menggerus ke clutch camnya ini. Dia akan tertahan oleh metalnya ini hingga nanti untuk pemakaian durability di bagian clutch cam-nya ini menjadi lebih baik. Kemudian untuk clutch cam plate di sini dia menggunakan bahan metal, ini bahan zinc harusnya. Akan saya coba buka juga. Oke, clutch cam plate-nya ini dia pakai bahan zinc. Untuk clutch lever plate-nya dia menggunakan bahan metal, stainless steel juga. Clutch lever plate langsung jadi satu bagian dengan tambar connection-nya. Nah ini dia, panjang ya. Kemudian untuk kick lever dia pakai bahan nilon, tetapi untuk kick lever di sini dia udah dilengkapi dengan frame metal, jadinya pastinya akan lebih kuat. Terutama untuk kick lever ini fungsinya nanti akan dia ditendang oleh ini nih, dockingnya ini. Dockingnya ini akan kena bagian sini, jadi akan lebih kuat sih. Untuk pad tendang dia ada 2, di sini 1 dan di sini 1. Kemudian untuk ini ball bearing. Support pada bagian pinion gear. Nah ini stainless steel mamen. Nah ini kelihatan benar stainless steelnya. Kalau ini nih dia kayak agak butek gitu. Nah, berbeda kan? Ini yang bagian luar untuk main shaft tadi. Saya kurang tahu pasti sih apakah ini udah stainless steel atau belum yang ini. Dan seandainya stainless steel pun harusnya ini menggunakan yang grade rendah. Nah ini udah lumayan bagus untuk stainless steelnya, bearingnya ini. Untuk worm shaft dia menggunakan bahan stainless steel. Untuk bagian housing powell dia nunduk ke bawah, jadi gampang kita buat ganti-ganti powellnya kalau seandainya terjadi keausan pada bagian powellnya. Untuk worm shaft dia disupport dengan ball bearing. Ini ada ball bearingnya 1. Kalau sebelah sini saya kurang tahu ada apa enggak. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada rail ini berdasarkan spek ada 8 plus 1 ball bearing. Kita langsung hitung. Ada bagian spool ada 2. Kemudian di bagian main shaft 2, di bagian ini pinion gear 2.
Kemudian untuk umum subphone ada 2 ya. Di sini ada 1 dan harusnya sih sebelah sini ada 1 lagi untuk jumlah ball bearingnya. Jadi benar sekali ada 8 plus 1-nya ada pada bagian one way sistemnya di sini. Dan untuk spare part penyusun pada reel Kenzie Fox Gun ini, kalau kita cek ini dia sudah menggunakan sebagian besar. Ini dia udah menggunakan full stainless steel pada bagian dalamnya. Jadi untuk spare part dalamnya ini udah tidak bereaksi terhadap magnet semua. Dia menggunakan antara stainless steel 304 dan juga 316, di mana untuk reel ini tentunya sudah sangat cocok sekali untuk dibawa untuk bermain di kelas saltwater, mamen. Karena dia udah memenuhi beberapa kriteria sebuah reel saltwater. Menggunakan bahan body yang terbuat minimal dari bahan karbon, menggunakan full stainless steel ball bearing, dan juga di bagian spare partnya dia sudah menggunakan spare part yang lebih tahan terhadap resiko korosi ya. Dan di sini untuk reel ini dia sudah memenuhi 3 kriteria standar sebuah reel saltwater. Dan kalau kita lihat dari range harga ya, untuk si Kenzie Fox Gun ini ditawarkan di range harga di sekitar 500-an ribu kalau saya nggak salah, men. Dan dari harganya ini menurut saya sih untuk reel ini di kelas raw profile untuk bermain dengan teknik vertical fishing ini menjadi sebuah rekomendasi terbaik yang ada saat ini. Karena untuk reel ini dia sudah kalau dari saltwater, iya dia udah memenuhi sekali standar saltwater, dan kemudian yang kedua dia menggunakan mekanisme yang paling canggih yang ada pada saat ini, yang paling maju fiturnya, terutama di bagian auto line windingnya ini. Ini sangat berguna sekali nanti pada saat kita lagi memancing, mamen. Dan ya menurut saya sih di range harga yang ditawarkan untuk Kenzie Fox Gun ini bisa banget, sangat rekomendasi sekali buat teman-teman semua yang ingin memilikinya. Dan mungkin buat teman-teman yang bertanya untuk reel ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa, untuk bermain di kelas vertical fishing tentunya, entahkah itu bermain jigging, slow jigging, light jigging, ataupun untuk memancing dasarannya mandas, ini juga bisa banget. Dan untuk joran yang cocok kalian bisa gunakan joran di PE 12, 13, 24. Kemudian untuk spot saltwater tentunya, dan buat teman-teman mungkin yang mau pakai buat casting juga ya nggak masalah. Yang penting saran saya kalau fokus casting, handle-nya dirubah menggunakan handle double. Dan untuk harga Kenzie Fox Gun kalau saya dapat itu di sekitar 540.000, mamen. Dan untuk link pembelian nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya buat teman-teman yang berminat, ataupun yang kemarin ya sempat cari Kenzie Fox Gun tetapi kehabisan, langsung aja digercep lagi, mamen, digaspol lagi, karena tidak menutup kemungkinan untuk bat kedua ini pun dia akan cepat sold out lagi, mamen. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki, cek aja langsung ke deskripsi saya. Di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Dan buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.